Pada video kali ini kami akan membahas sebuah fenomena yang semakin sering kita lihat di masyarakat, yaitu maraknya jasa pendanaan digital berbasis komunitas atau yang biasa disebut crowdfunding. Contohnya bisa kita lihat melalui platform seperti Kitabisa dan berbagai media sosial yang digunakan untuk menggalang bantuan. Kasus yang kami ambil adalah penggalangan dana untuk masyarakat Aceh yang terkena banjir pada tahun 2025. Melalui kasus ini kami akan membahas perubahan sosial yang terjadi, lokasi dan pihak yang terdampak, serta faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial tersebut. Kami juga akan menjelaskan mengapa faktor-faktor itu bisa memicu perubahan sosial di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita perlu memahami dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial itu sendiri? Jadi teman-teman, perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi pola perilaku, cara berinteraksi, nilai-nilai, dan juga cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Nah, perubahan sosial itu bisa terjadi karena teknologi, pendidikan, ekonomi, bencana alam, maupun kebiasaan baru yang baru saja berkembang di masyarakat. Nah, dalam kasus penggalangan dana digital ini, perubahan yang paling terlihat adalah perubahan cara masyarakat membantu korban bencana. Kalau dulu kita biasanya dikumpulkan secara langsung seperti lewat posko, kemudian donasi tetap langsung ataupun lewat kotak amal, sekarang banyak orang menggunakan yang namanya platform digital. Artinya masyarakat mulai terbiasa untuk membantu secara online, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja. Nah teman-teman, dari sini kita bisa tahu nih kalau teknologi itu tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi saja, namun mengubah cara kita peduli terhadap sesama. Jadi sekarang bantuan sosial tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Nah, kasus ini terjadi di Aceh, yaitu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terdampak banjir pada tahun 2025. Nah, banjir ini menyebabkan banyak wilayah yang tergenang air, jalanan rusak, dan juga aktivitas jadi terganggu. Dan beberapa fasilitas umum juga ikut terdampak. Dalam kondisi seperti ini, bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik berupa pakaian, makanan, obat-obatan, maupun dana untuk pemulihan. Dan pihak yang terdampak tentu saja masyarakat Aceh yang menjadi korban bencana banjir. Mereka kehilangan kenyamanan hidup, lalu sebagian harta mereka juga hilang, dan ada juga yang kesulitan untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, pedagang kecil, pelajar, pekerja, dan keluarga-keluarga di wilayah terdampak juga merasakan dampaknya secara langsung. Yang menarik, melalui pendanaan digital, masyarakat dari daerah lain bisa ikut membantu tanpa harus datang langsung ke lokasi kejadian. Cukup dengan membuka aplikasi atau situs donasi, seseorang bisa langsung menyumbang. Nah, inilah yang membuat jasa pendanaan digital semakin marak dan semakin digunakan saat terjadinya bencana. Sekarang kita bahas faktor pendorong perubahan sosial dalam kasus ini. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini hampir semua orang memiliki smartphone dan akses internet. Karena itu, informasi tentang bencana bisa menyebar sangat cepat melalui media sosial, berita online, dan platform donasi. Masyarakat pun menjadi lebih mudah mengetahui keadaan korban dan terdorong untuk ikut membantu. Yang kedua, tingginya rasa empati dan solidaritas sosial ketika melihat korban bencana mengalami kesulitan. Banyak orang merasa terpanggil untuk menolong. Rasa kepedulian ini membuat masyarakat tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi juga aktif berpartisipasi secara mandiri. Kemudian kemudahan sistem pembayaran digital. Sekarang donasi bisa dilakukan dengan transfer bank, dompet digital, atau QR kode. Proses yang mudah ini mendorong lebih banyak orang untuk menyumbang karena tidak memerlukan waktu lama. Yang selanjutnya, pengaruh media sosial saat unggahan tentang bencana bisa dibagikan ribuan kali dalam waktu singkat. Akibatnya kesadaran publik meningkat dan kampanye penggalangan dana menjadi lebih luas. Semua faktor ini dapat memicu perubahan sosial karena masyarakat menjadi terbiasa dengan pola bantuan yang baru. Jika dulu solidaritas dilakukan secara lokal dan terbatas, sekarang solidaritas bisa bersifat nasional bahkan lintas daerah. Inilah bukti bahwa teknologi mempercepat perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat perubahan sosial yang perlu kita bahas. Yang pertama itu, kurangnya literasi digital. Tidak semua orang paham cara menggunakan platform donasi online.
Sebagian masyarakat, terutama yang lebih tua atau yang belum terbiasa dengan teknologi, masih merasa bingung atau ragu untuk berdonasi secara digital. Kedua, ketidakpercayaannya masyarakat terhadap pengelolaan dana. Ada sebagian orang yang khawatir apakah uang yang mereka donasikan benar-benar sampai ke korban atau tidak. Kalau kepercayaan publik rendah, maka minat orang untuk berdonasi juga akan menurun. Ketiga, akses internet yang belum merata. Walaupun banyak daerah sudah terhubung internet, masih ada wilayah yang sinyalnya lemah atau sulit dijangkau. Hal ini membuat tidak semua masyarakat bisa ikut serta dalam penggalangan dana digital secara maksimal. Keempat, kebiasaan lama yang masih melekat. Sebagian masyarakat masih lebih nyaman memberikan bantuan secara langsung atau melalui lembaga yang sudah dikenal. Karena itu, perubahan menuju pendanaan digital tidak bisa terjadi begitu saja, tetapi memerlukan waktu dan pembiasaan. Faktor-faktor penghambat ini bisa memperlambat perubahan sosial karena masyarakat belum sepenuhnya siap menerima cara baru dalam berdonasi. Dengan kata lain, perubahan sosial tidak selalu berjalan mulus, tetapi sering menghadapi tantangan dari dalam masyarakatnya sendiri. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kasus penggalangan dana digital untuk korban banjir Aceh 2025 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap cara-cara baru dalam membantu sesama. Teknologi membuat bantuan menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah diakses. Namun di sisi lain, masih ada tantangan seperti kurangnya literasi digital, kepercayaan publik, dan akses internet yang belum merata. Nggak apa-apa, lewat aja. Iya.